Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hanifuddin selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang hakikat manusia dalam hubungan pendidikan sebagai makhluk individu dan sosial, manusia tradisional dan modern. Di sini ada manusia sebagai individu. Menurut filsafat pendidikan Islam, manusia memiliki dua dimensi, yaitu individu dan sosial. Jadi individu itu dalam Islam setiap manusia dianggap unik dan memiliki potensi, fitrah, serta tanggung jawab pribadi. Jadi manusia individu itu lebih mengarahkan ke diri sendiri dengan kemauan yang dia punya, kemampuan yang dia punya. Seperti itu. Sedangkan di sini ada manusia sebagai makhluk sosial. Seperti halnya manusia tidak hidup sendiri. Maksudnya manusia sosial itu membutuhkan manusia lain. Jadi manusia itu memiliki bantuan dari orang lain. Adapun melainkan dalam masyarakat pentingnya hubungan sosial itu baik antara sesama manusia, seperti berbuat baik, bekerja sama, dan menjaga keadilan. Jadi manusia sebagai sosial itu membutuhkan orang lain, bantuan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, ataupun menjaga keadilan bermasyarakat. Itu yang dinamakan manusia sosial. Semua diatasi dengan kebersamaan. Lalu bagaimana dengan manusia tradisional dan modern? Manusia tradisional modern itu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam itu manusia tradisional dan manusia modern itu memiliki beberapa dalam cara pandangan terhadap kehidupan. Jadi manusia tradisional itu di zaman dahulu, zaman jahiliyah ya. Di zaman dahulu itu dalam pendidikan filsafat Islam, dalam filsafat pendidikan Islam, manusia tradisional itu lebih mengarahkan dalam pembelajaran, lebih mengarahkan ke hafalan, mengulang-ulang hafalannya, lebih mengulang-ulang kata-kata yang sudah dihafalkan itu, dan seringnya bertemu dengan orangnya yang dituju gitu. Itu manusia tradisional. Terus bagaimana dengan manusia modern? Jadi manusia modern itu lebih cenderung fokus pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, aspek dan material dalam kehidupan gitu. Jadi manusia modern ya seperti zaman sekarang ini udah zaman modern. Jadi lebih dalam pembelajaran filsafat pendidikan Islam itu lebih dipermudahkan karena ada alat komunikasi, di mana alat itu setiap harinya selalu digunakan, selalu dipakai di mana-mana, dan lebih memudahkan dalam pembelajaran. Jadi tidak walaupun ada kabar dari siapapun, dan dia tuh langsung menggunakan alat komunikasi itu seperti HP ya. Jadi dia tuh langsung tahu bahwa itu ada informasi dari mana-mana gitu ya. Jadi zaman modern tuh dalam pembelajarannya itu tidak hanya tatap muka, tapi lewat HP pun juga bisa gitu. Dan di sini ada manusia dalam hubungan dengan pendidikan. Jadi dalam filsafat pendidikan Islam itu manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi fisik dan akal dan spiritual yang perlu dikembangkan secara seimbang. Jadi manusia dalam hubungan dengan pendidikan itu manusia dipandang bahwa
manusia itu memiliki potensi fisik dan akal itu yang sangat luar biasa. Jadi perlunya kelebihan manusia tuh yang manusia yang mempunyai kelebihan apa ya, fisik, mental, atau pengetahuan pun dapat dikembangkan secara maksimal, secara seimbang gitu. Agar orang lain itu tahu bahwa dia itu mempunyai kelebihan, dan juga agar ilmu atau pengetahuan yang dia dapat itu dapat bermanfaat bagi orang sesama itu. Dan di sini ada kedudukan manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Jadi kedudukan manusia dalam filsafat pendidikan Islam itu menurut filsafat pendidikan Islam itu kedudukan manusia dalam pendidikan memiliki makna yang mendalam, karena manusia itu dianggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya tentunya diciptakan oleh Allah. Itu mempunyai potensi khusus. Jadi manusia yang mempunyai pendidikan itu tentunya sangat memiliki makna yang mendalam gitu ya, mempunyai pengetahuan yang lebih luar biasa, yang selalu dianggap dengan orang lain itu makhluk yang mempunyai potensi kemajuan dan akal cerdas gitu. Jadinya dalam kedudukannya itu manusia selebihnya mempunyai potensi khusus pada diri sendiri yang tentunya dapat dia kembangkan, seperti itu. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Hanifuddin selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sekian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.